Yuk, tinggal di mana? Tinggal di Serang, Banten, Pak Ji. Ayo duduk. Sehari-harinya apa? Jualan toko bangunan, Pak Ji. Toko bangunan. Iya. Mbaknya asli mana? Asli Serang, karena Serang. Suami asli mana? sama juga. Sama juga. Iya, tetangga, Pak Ji. Tetangga. Iya. Oh, mbaknya umurnya berapa sekarang? 47, Suami 55. 55. Tetangga bisa kawin. Sekampung. Oh, beda kampung, Pak Ji. Oh iya. Dulu teman main badminton, istrinya dicemes. Kawin. Sedesa. Nah, ini tahu RDI dari mana? Dari YouTube, Pak Ji. Oh iya. Udah dicariin kamarnya Ibu? Cariin kamarnya. Nah, Ibu tahu RDI dari mana? Dari YouTube, Pak Ji. Oh iya. Apa yang tertarik dari YouTube RDI? Banyak, Pak Ji. Contohnya? Contohnya ya dari ilmu kearifan lokalnya, sholat tahajudnya, baca Qurannya, terutama itu suaranya Pak Haji bikin candu. Wow. Apa? Suaranya Pak Haji bikin candu. Iya, Pak Haji. Iya. Terus Ibu udah pernah praktekin ilmu RDI belum? Udah, Pak Haji, lagi Oh, iya. berjalan. Apa? Lagi jalan praktekin. Oh iya. Nah, ini sekarang ke RDI hajatnya apa kalau boleh tahu? Ini Pak Haji, suami saya stroke udah 3 tahun setengah. Mana stroke-nya kayak gimana? Tangan kiri nggak bisa bergerak begitu, Pak Haji. Coba naikin. Paling tinggi. Sip. Pelan-pelan. Yuk turunin lagi. Turunin lagi. Ya, pelan-pelan. Sip. Yuk naikin lagi. Pelan-pelan. 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 Paling tinggi. Paling tinggi. Ya, sip. Oke. Pelan-pelan. Yuk naikin lagi. Sip. Oke. Sekali lagi ya. Sip. Paling tinggi. Lurusin. Ya. Ya. Turunin. Ya. Sip. Sini Pak. Jadi yang stroke tangannya aja, kakinya enggak? Saya juga tadinya Pak, tapi sekarang nggak bisa jalan pelan-pelan. Oh iya, dia diri, sini diri, dia diri. Oh, madep sana. Madep sana. Sip, coba naikin. Angkat. Ya. Lurus. Oke. Sip. Turunin pelan-pelan. Ya. Oke. Pelan-pelan ya. Sip. Sekali lagi. Naikin. Lurus. Ya. Turunin. Oke. Sip, naikin lagi. Ini dikatasin jarinya. Pelan-pelan. 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 Nah, ini bisa. Op. Sip, turunin. Ya, sip. Jadi gini, Bu. Iya. Ini bukan stroke penyakit. Iya. Ini stroke karena orang sakit stroke Iya. diobatin, Iya. dilempar, nempel dia, pluk. Tapi dia Cuman- nggak percaya itu, Pak Haji. Apa? Bapaknya nggak percaya itu. Ini cuma pindahan dari orang sakit doang. Oh. Obatnya belut. Bapak tahu belut? Iya. Lindung? Iya. Dipecutin di tangan Bapak. Jadi belutnya dipegang pakai itu, pakai kain yang kasar, Iya. palanya dipecutin. Cut, cut, cut. Masih hidup. Kalau udah mati digoreng. Iya. Nah, dipecutin. Ini bukan sakit kayak orang sakit karena darah tinggi apa enggak? Iya. Ini karena orang berobat, dipindahin penyakitnya, pindah ke Bapak. Pluk. Jadi obatnya gampang kok. Iya. Cuman latihan sama dipecutin belut sehari 3 kali. Belutnya tiga biji, Satu, satu biji tapi belutnya itu juga gitu. itu juga sampai mati ya. Oh, Kalau udah mati ganti lagi belut yang hidup. Sehari 3 kali. Iya.
Pagi siang. Kalau ibu nggak privat, Iya. ibu nggak masain privat, ya Iya. ketahuan penyakitnya. Iya. Ini enaknya Iya, datang Pak kan Ji. jadi ketahuan. Iya, Pak Ini Ji. cuman pindahan aja. Orang sakit, Iya. diobatin, diambil penyakitnya, dibesot, dilempar, selempar-lempar aja. Nempel lah ke bagian kalau kena plok. Nah ini bisa, gampang. Karena kan tadi dites, naik ke atas tangannya bisa. Percaya kalau tangannya nggak bisa, dianya kaku gini, Iya. penyakit. Tapi ini enggak. Oke, sip, duduk. Sembuh. Tadi pakaian belut. Terus apa lagi, Bu? Ini Pak Ji, material. Selama 99 hari ya? Selama 99 hari. Iya, tapi kadang baru 20 hari sembuh. Kadang baru 5 hari sembuh. Amin. Paling lama Amin. 99. Amin. Mudah-mudahan Pak. Terus gini Pak Ji, material saya tuh sekarang omsetnya turun banget Pak Ji. Kenapa nggak cebok alat kelamin dicawik-cawik di depan toko materialnya? Setiap hari Udah. udah. Iya. Copot celana dalam ibu, Iya. celana dalam ibu dilapin di estalase, Oh iya. di meja kalau orang mau beli. Iya. Celana dalamnya ibu dikepretin di rolling door atau dikepretin di pintunya. Pintu masuk. Iya. Atau celana dalam ibu digantung di atas. Ini ibu naik ke atas nih. Iya. Itu di atasnya isinya celana dalam semua tuh, Bu. Iya. Jadi orang masuk, Iya. pasti besok datang lagi. Oh iya. Orang masuk gitu. Jadi celana dalam bapak atau celana dalam ibu digantung di atas. Di atas pintu. Celana 9 hari apa? Yang manjur mah 9 hari, tapi nggak 9 hari juga manjur. Manjur Pak Ji. Celana dalam ibu sama bapak yang bekas pakai diambil, gantung di atas. Jadi orang lalu lalang ngelewatin celana dalam kita. Nanti dia balik lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi. Iya. Terus apa lagi? Gini Pak Ji, kita kan punya tanah tuh di gunung. Pengennya sih jual. Boleh. Kalau ibu bisa siram air cebokan bisa. Ibu kencingin bisa. Kalau nggak bisa tanahnya disiram pakai air cebokan. Kalau nggak bisa ibu foto tanahnya. Iya. Nanti ibu gosok di alat kelamin ibu foto tanah itu. Laku minggu ini, laku minggu ini, bayar tunai. Nanti laku. Kalau mau dipipisin boleh, mau disiram air cebokan boleh, bebas. Mau yang mana aja. Kalau disiram itu dari rumah ke kebun itu jauhnya 3 jam Pak Ji perjalanan. Oh ya udah, difoto aja. Nanti ibu bisa minta tolong nggak yang nungguin tanahnya ibu siapa di sana? Siapa Pak? Bang Ato, Bapak Ato. Nah Bapak Ato suruh kencingin tiap hari sambil ngomong. Pak Ato tolong kencingin dong tanahnya dong tiap hari. Biar apa Bu? Ya biar tanahnya barokah Pak. Jangan bilang biar tanahnya laku. Jangan. Iya. Kencingin Pak. Nah Iya. gitu. Nanti Bapak saya kasih uang rokok 100.000 deh. Iya. Tuh. Nanti laku. Yang nunggunya Pak. Yang nunggunya bilang. Kok ibu bisa beli tanah di sana kan jauh 3 jam dari rumah. Ini Pak Ji, bapaknya tergiur tanah ya murah katanya mau buka. Berapa beli dulu di sana? Ingat-ingat. 1,7 Miliar. Berapa luas? 11 hektar. 11 hektar 1,7 miliar. Itu Bapak tahu gak batas-batasnya 11 hektar tahu gak batas-batasnya? Ada batas-batasnya udah Pak. Lah kan kalau nggak diawasin dipaculin orang. Iya gitu Pak Ji. Ditanemin orang ya kan? Udah lama nggak ditengok. Kecuali kalau Bapak keliling pakai paping blok aman. Tapi kalau nggak ada paping blok, Iya. Itu memang tanah Bapak. ada penduduknya Pak. Itu juga udah ada penduduknya. Ngusirnya gimana? Nah tuh Saya udah serahin ke Polda Pak. Ya nggak mungkin lah. caranya gimana tuh Pak Ji? Gimana caranya Pak Ji? Tapi udah saya serahin ke Polda. Tanggung jawab udah Poldanya. Biar penduduknya keluar Nggak sendiri. mau lah. Apalagi dia udah nanam, udah macul. Iya. Apalagi ngerinya kalau dia udah Tapi sebelum bayar. sewaktu proses jual belinya udah saya kasih tahu Pak, masyarakat itu udah saya kasih udah diberitahukan itu bahwa tanah ini tanah saya beli gitu. Mereka terima Pak, menerima gitu. Ya kalau dia terima dia mesti minggat dari situ. Tapi kalau bapaknya pas pulang dia tinggal lagi di situ, betul? Iya. Penduduk bos
gue nanam rumput. Gue nanam rumput, jauh nanamnya bos. Kalau gue nggak ada, itu rumputnya yang manen penduduk situ buat makan sapi, kebo. Iya. Kalau gue ada di situ ya dia nggak berani manen. Tapi kalau gue nggak ada, ya dipanen. Bapak mesti paping blok. Tapi kan paping blok lebih mahal papingnya daripada harga tanah. Harga tanahnya, iya betul Pak Haji. Gimana tuh solusinya Pak Haji? Ya dijual lah, biar nggak ada pikiran. Tahun berapa tuh beli? Tahun ya awal 2020 Pak Haji. Sekarang 2025. Kalau sekarang 1 miliar berapa? Totalnya sih saya habis ke pengurusin bekas saya Tanam pisang Pak Haji. Bekas tanam pisang. 5,7 habisnya. Oke lah Bapak nanam pisang, bertani pisang. Iya. Bapak yang nanam yang panen penduduk situ. Iya betul Orang Pak Haji. gua aja belum keluar pisang, jantungnya udah dipotong, dijual ke pasar. Kalau kan gua ke pasar Ciampea, lah nih jantung pisang gue semua nih. Kan jantung pisangnya ngomong, halo Pak Haji, saya jantung pisangnya Pak Haji. Yang mana siapa? Ya itu yang dagang itu. Kok Pak Haji tahu? Lah bos, duit nggak ada saudaranya bos. Iya betul Pak Haji. Aduh, oh lo tertanam pisang. Iya Pak Haji. Ya pisangnya dipanen orang, apalagi pisang tanduk. Yang ujung 11 hektar lo berarti kan ya Allah ujung. Lo mesti paping bos. Tapi kan udah nggak usah lah, kita udah usia tua. Biaya paping juga mahal. Apalagi lo dari rumah ke sono 3 jam. Iya Pak Gue dari Haji. sini ke situ aja cuman 15 menit aja, 15 menit kita ke situ. 5 menit Pak Haji. Nah, aja gue paping bos, paping, gitu. Dulu waktu belum dipaping, boro-boro pisang ada, baru jantungnya udah pada hilang. Mau ngomong apa coba? Iya. Mau larang, kitanya nggak di situ, kita di sini. Kita nih ke kebunnya situ, cuman 15 menit, 10 menit. Udah bos, jual, kencingin situ. Nanti ada perumahan, mau bikin perumahan atau apa, nanti naksir tanah Bapak jual. Sekarang sertifikat ada di mana? Ada di saya Pak. Ya udah, nanti jual. Jual apa adanya aja, pulang modal juga nggak apa-apa daripada kepikiran lo. Doanya gimana Pak Haji? Hah? Doanya bagaimana? Itu nggak boleh punya sifat 18. Lo ada nggak sifat 18? Coba lo lihat. Baca dulu. Coba baca sifat 18. Ada gak? Sifat 18. Ada gak tuh di badan lo? Pelan-pelan. Ada gak? Satu sampai 18. Ada gak tuh di Bapak sifatnya? 11 hektar gue nggak bayangin. Harusnya 11 hektar kalau ditelatenin nanam padi, nanam kebun pisang. Tapi karena dia jauh ya. Jauh Pak Haji, iya betul. Kecuali kalau Bapak penduduk situ ya, maling nggak berani. Karena kan Bapak orang asli situ. Karena Bapak bukan orang situ, yang maling orang situ. Gundah gelisah ya Pak Haji. Ya. Murung ini kenapa Pak Haji? Saya suka menyendiri. Nah tuh murung. Sampai hari ini rumah saya di kampung, tapi saya Di material Pak Haji. Di toko tidurnya. Jadi 2 kilo dari toko. kita itu nggak tidur bareng. Setiap hari nggak. Pisah-pisah tidurnya Rumah Pak Haji. saya dengan toko 2 kilo Pak Haji. Istri di rumah, saya di toko. Gitu. Ada 3 Tapi kilo saya itu. nyaman di toko itu. Nyaman banget itu. Saya nggak Bapak anak berapa? 6 Nah, anak. hidup semua. Alhamdulillah Pak Haji. Nah 6 tuh ada gak yang nemenin tidur di toko? Nggak ada. Nggak ada Pak Haji. Jadi gini Pak, kalau Bapak bertahan di toko nggak apa-apa, Ibu bertahan di rumah juga nggak apa-apa. Tapi kan nggak romantis. Iya. Saya maunya Bapak romantis. Gimana sebelum Bapak ke toko, pulang dulu ke rumah romantis. Habis romantis boleh Bapak ke toko.
romantisannya saya undang ke rumah, tidur di sini dong malam ini, suka begitu Pak. Mau gak dia? Mau. Mau? Iya. Oh ya udah. Iya. Gitu, suka saya undang aja. Nanti malam mah kesini aja mau gitu. Jadi berhubungan suami istrinya di toko. Di toko. Oke. Iya, tapi Di atas kuse, ada di, ruangan. di atas Ada kamarnya, paralon, Pak Haji. apa di atas pasir, atau di atas tumpukan semen. Ruangan Pak, ruangan kamar ada rumah. Oh ada. Oh bukan di atas semen. Kan? Oh iya. Apa di ruangan kamar lah Pak. Oh, di kamar, bukan di atas pasir, bukan ya? Bukan Pak Haji, kan bikin kamar. Kita kan ada tempat penginapan, ada buat karyawan juga ada kan kita. Ada juga saya gitu. Kebetulan sekarang lagi karyawan lagi nggak ada, lagi kosong. Saya sendiri di toko. Ya kosongnya mah alasannya Pak Haji karena omsetnya lagi kurang, kita kurangi karyawan. Gitu. Jadi ini mah istri Tadinya paling banyak berapa karyawan tadinya? 8 8. mobil sarana anggotanya 3, 3. Sekarang karyawan tinggal berapa? tinggal 3. Tinggal 3. Mobil operasionalnya tinggal? Satu. 3 yang beroperasi cuma Yang satu. Oh. Iya 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 iya. Ya. Yang dulunya omset 30 juta, sekarang cuma 2 juta Pak Haji. Sehari. Satu hari. Pak, kalau mau Pak, saya maunya saya omset Bapak per hari 100 juta. Amin. Harus bisa. Amin. Caranya apa? Sifat 18 nggak boleh ada. Gimana tuh ngilangin sifat 18? Gimana tuh Pak Haji? paling efektif gimana Pak Haji? Ya nggak boleh ada. Ya maksud saya caranya yang paling mudah gitu, bagaimana ini? Latihan. Bapak nggak boleh jengkel sama keadaan. Bapak kan kadang jengkel sama keadaan. Ya. Nggak boleh. Bapak nggak boleh jengkel sama keadaan. Bapak nggak boleh jengkel sama debt collector. Bapak suka jengkel gak kalau Alhamdulillahnya, ada? Pak Haji, saya nggak punya utang. Alhamdulillahnya Nggak punya utang? nggak punya utang saya. Cuman di sales aja Pak Iya Haji. di sales. Ya, salah Iya. satu utang Pak Haji, itu mah orang nitip barang ke kita nggak utang. Dia nitip barang ke Bapak. Material itu kan semua umumnya kan begitu Pak Haji. Sales bawa barang, nitip barang ke kita. Betul. Kan barangnya kan Bapak jual udah laku. Iya. Kan Bapak mesti bayar ke sales. Betul. Iya. Bukan utang. Nah kalau sales datang bisa gak tuh Bapak nggak kesel? Lu tuh sebenarnya nggak blow on tapi super blow on. Iya. Jadi intinya utang itu Pak Haji ya. Iya. Iya. Bukan utang ke bank, utang ke sales. Ya, Jadi ke bank nggak ada, kita ke leasing mau apa nggak punya. Nah, pernah nyoba dulu pertama saya dikasih utang sama bank 120 juta. Udah nggak mau lagi saya. Nyusahin Terus? banget itu punya utang. nah mau saya Pak, Iya Pak Haji. gimana caranya Bapak paksain sifat 18 nggak boleh ada, bisa gak? Satu ini dulu ya Pak Haji ya. Iya, karena kalau Bapak masih ada sifat 18 nggak nyelesain masalah. Pak Haji saya mau nih Pak Haji. Ya, Saya ini sebulan yang lalu ini saya setiap hari setiap malam, nggak siang nggak sore, saya selalu lihat Pak Haji di YouTube nih Pak Haji. Jadi salah satu Pak Haji rutinitas yang Pak Haji ajarkan ke kami, saya lakukan itu Pak Haji. Jadi saya mohon izin ini sama Pak Haji, saya sudah 2 minggu ini saya celana Praktekin, ya. saya praktekin itu. boleh. Terus? Kemudian saya bangun malam, Mandi. mandi, tahajud, terus baca Quran, ya saya lakukan. Alhamdulillah sampai semalam mau kesini juga saya masih melakukan gitu Pak Haji. Iya. Ya, maksud saya mohon izin sama Pak Haji sebagai pemilik daripada ilmu ini gitu maksudnya. Boleh. Ya Pak Haji, terima kasih. Nah mau saya, bisa gak Bapak sifat 18 nggak boleh ada? Hilang Sifat 18 nggak boleh ada. 18-nya. Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen, jutek, ketus, suntuk. Nggak boleh. Nah itu ada di Bapak tuh.
semuanya. Iya betul Pak Haji. Gimana tuh supaya hilang? Bapak mesti latihan dulu, dipaksa dulu. Iya itu. Sekarang ada gede semua jengkel itu. apa gede hajat? Gede hajat Pak Haji, jengkelannya dihapus. Nggak boleh gundah, nggak boleh gelisah, nggak boleh murung, nggak boleh sedih, nggak boleh. Saya menyendiri itu ini Pak Haji tujuannya. Saya mengurangi aktivitas yang begitu rame di rumah dengan anak, dengan istri, dengan tetangga gitu Pak Haji. Nah ini yang suka saya terpancing gitu Pak Haji. Gitu, makanya saya di material sendirian aja. Udah Jadi, berapa lama di material sendirian? Udah 3 tahun. 3 tahun ini semenjak saya sakit ini juga Pak Haji. 3 tahun. Keluar dari rumah biarin saya nungguin toko gitu biar anak. Tapi kan yang ada 3 tahun malah tokonya tambah sepi. Iya Pak Haji. Betul. Bukannya rame. Iya. Iya. Apa tuh Pak Haji? Ya karena Bapak sifat 18-nya masih ada, bisa gak dihilangin? Bapak kan selalu dalam hati gini, apa-apa gue, nggak ada yang bantuin gue, semua pengeluaran dari gue, dari penghasilan toko buat ngidupin semua anak. Nggak boleh, itu jatuhnya komen, itu jatuhnya ngeluh. Ya karena Bapak punya anak 6, ya 6-6-nya mesti kita biayain, kan itu tuh tanggung jawab kita sebagai bapaknya. Karena Bapak punya istri, kalau istri nuntut, Pak, besok harus bayar listrik, Pak, besok harus bayar ini. Ya karena kita sebagai suami, ya kita yang harus penuhi lah. Iya. Misalkan Bapak bulanannya ke istri ngasih berapa sebulan? 20 juta. Nah istri nggak mau tahu, pokoknya 20 juta aja tiap bulan. Buat anak bayar sekolah, buat listrik, buat ini, 20 juta. Tapi kan Bapak kadang gue lagi, nggak boleh. Itu namanya ngeluh 1, Iya. komen 1, jengkel 1, kepancing jengkel 1, 4 pasal tuh, 4 sifat tuh. Nah bisa gak Bapak latihan pada saat mau ngeluarin duit, Bapak wajahnya gembira. Bapak kan kalau ngeluarin duit wajahnya cemberut, wajahnya murung, wajahnya sedih. Ngeluarin duit apa maksudnya Pak Haji? Duit bulanan jatah, misalkan jatah karyawan, gaji karyawan, bayar listrik, kebutuhan rumah, bayaran anak sekolah. Itu Ibu, semua Pak, itu maaf Pak Haji, itu semua saya yang lakuin Pak Haji, bukan bapaknya. Sekarang kan Sekarang. oh jadi megang keuangan Ibu? Iya. Sekarang? Iya. keuangan juga toko udah dipegang. Oh jadi Bapak apa tugasnya? Saya kan udah lupa sekarang Pak Haji. Hari ini saya ketemu Pak Haji, keluar aja udah lupa, saya cepat lupa. Pak Haji. Oh, berarti Bapak udah kena penyakit pikun dong. Daya ingatnya Pak Haji. Iya namanya tuh pikun. Kalau bahasanya pikun. Semua aktivitas. Berarti Bapak dulu waktu dari pengantin baru dari pengantin baru sampai usia 55 tahun, 50 berapa sekarang? 57 tahun. Berarti Bapak pernah cari pelaris, cari pesugihan, cari pelaris, dagangan biar laris, dagangan biar banyak pembelinya. Nah Bapak berarti dulu pernah nyari itu. Coba ingat-ingat. Ya, ingat sekali Pak Haji di material ini. Hah? Ingat sekali di material. Mana ini. mic-nya? Pakai mic-nya biar gua kedengaran. Kertasnya dibuang tuh. Terus Pernah sekali pada saat saya di jualan material ini Pak Haji, itu berupa emas. Kita dikasihnya emas lempengan gitu Pak Haji. iya. 5 gram dibikin selempeng, tahu ditulis apa tulisannya gitu. Suruh dibungkus, saya taruh aja di kotak gitu. Tahu sekarang masih ada apa enggak kita? Cari. Kalau ada, Ya. dilarung ke laut. Dibuang emas itu Dibuang Pak ke laut emasnya. Haji. Dijual enggak lah, itu Pak Haji 5 gram loh Pak Haji. Mau dijual. Kalau dijual Nggak apa-apa. apa ya? Kan 5 gram Pak Haji sayang. Boleh. Dasar laki perhitungan, Lo bersyukur lo punya laki perhitungan. Untung gua nggak perhitungan sama bini gue. Kalau Aduh. segram doang sih oke lah. Sekarang segram berapa Pak Haji? Hampir 1.600.000. 1.600.000-an kan? Iya. Kalau segram saya buang, mungkin oke lah, saya udah ikhlasin. 5 gram. Aduh, laki lo nggak salah pilih lo, punya suami perhitungan.
sayang Pak Haji, itu aja. Nyelamatin aset yang udah gitu aja. Lo kayak kameramen. Muka lo polos, blow on tapi gerak emas aja lo. Nggak mau rugi lo. Tuh kameramen begitu tuh. Aduh iya Pak Haji ya. Kalau segram nggak apa-apa, tapi kalau 5 gram Pak Haji, sayang Pak Haji. Saya ini suka punya hati sedih gitu Pak Haji. Kenapa? Melihat YouTube aja saya kalau ada cerita sedih itu saya suka menangis Pak Haji. Oke. Suka terbawa opini sendiri gitu. Boleh. Ini kan kita lagi ada tamu sutradara. Tadi dia bilang, Pak Haji, saya butuh artis yang kalau nonton YouTube sedih. Dia lagi mau bikin film judulnya Dikejar-kejar Mak Lampir. Nggak tahu kenapa saya orangnya suka tersentuh, mudah tersentuh gitu Pak. Kayaknya lo cocok tuh jadi artis tuh. Dikejar-kejar Mak Lampir. Ada kisah anak kecil aja kalau udah cerita sedih gitu, udah nangis saya nggak kuat. Iya. Sentimental. Sentimental. Iya Pak Haji. Waduh. Dulu kok ibu bisa mau dikawinin sama laki-laki sentimental? Gimana ceritanya Bu? Kok ibu bisa mau dikawinin sama cowok ganteng, gagah perkasa ini, cowok sentimental? Iya Gimana Pak Haji. ceritanya Bu dulu? Waktu masih gadis. Dijodohin Pak Haji. Hah? Dijodohin sama orang tua, disuruh nikah sama ini. Oh, Ceritanya sih cuma sedikit Pak Haji. gimana ceritanya? Saya ini bujangan, orang sekampung bilang bujangan sukses dulunya. Bujangan sukses. Begitu kira-kira ceritanya lah. Oh. Tuh, jadi saya tuh nggak pacaran Pak Haji. Bujangan saya nggak pacaran, fokus saya usaha terus gitu. Oh, fokus jual Fokus usaha apa? Di Deketin. Oke. jualannya di terminal Pak Haji, jualan makanan. Yang Masih. Kemudian saya punya sampai sore itu dari 3 pekerjaan ini saya disibukkan. Jadi karena orang tua saya mendesak suruh mencari istri katanya, ya udah saya ini aja ketemu ini nggak pacaran, nggak kenal saya Pak Haji, oh, nggak kenal. Saya datang aja langsung ke rumahnya. Terus? Saya bicara sama ibu, boleh nggak saya nikahin buat keluarga saya, saya bilang kan begitu. kata ibunya dia? Awalnya enggak Pak, tunggu katanya bapaknya belum pulang, masih di Jakarta, bapaknya usahanya di Jakarta. Baru 2 hari bawa keluarga ke rumah saya. Dia Iya mengejar. melamar. Oh, asal perempuan gatel. Judul sinetronnya Wanita Gatel. Jadi mungkin orang tua itu berpikirnya, ya saya sudah punya Mapan. pegangan, ya Udah mapan, kira-kira pengusaha, kira-kira seperti itu. ada menghasilkan duit. Betul, alhamdulillah. Kalau Nggak gue jodohin pasti istri, nanti anak gue jadi istri yang nggak sulit, ya nggak ada kesulitan. nggak tahu kesulitan. Ya. Ketemulah tahun 2025. Alhamdulillah Pak Haji, dari pernikahan ini saya udah punya anak 6. 6. Ya dari usaha ini juga saya anak 6 ini semuanya di pesantren. Alhamdulillah ada yang udah keluar kuliah, ada yang udah beres lah gitu. Udah banyak gitu yang ini. Udah 3 pada keluar, udah lulus. Udah pada kuliah, sekarang tinggal ada 3 lagi yang sedang kuliah gitu. Ya semua ini saya biayain dari pekerjaan saya sekarang di material ini. Material. Ya cuma keadaan saya sedang begini, semua dikelola sama istri. Iya. Alhamdulillah masih berjalan sampai hari ini Pak Haji. Ya cuma ada keluhannya, kata istri tadi itu persoalan sedang sepi ini Pak Haji. Nanti nggak sepi kok Pak. Nanti kita udah, kan tadi saya udah lihat. Ya. Bapak itu pernah datang ke orang pintar nyari pelaris. Nah pelarisnya tuh ada di emas 6 gram. Ya. Nah sekarang cari dulu emas 6 gramnya itu. Masih ada nggak tuh di kotak itu? Ya pelan-pelan dicari. Pelan-pelan, gak usah sekarang nanti. Nah yang 6 gram itu dilarung ke tengah laut. Tapi kata bapak kan sayang 6 gram. Kalau segram nggak apa-apa dilarung karena 6 gram. Itu namanya cowok materialis. Karena dagangnya material. Duit. Nah nanti emasnya dijual. Atau emasnya dilarung ke laut. Kedua,
pelarisnya bapak ini masih ada di badan bapak, udah mendarah daging. Nah kebetulan yang bikin pelaris itu udah meninggal, jadinya nyusut langsung turun. Kalau yang bikin wafaknya masih hidup, bapak naik terus pak, nggak pernah sepi-sepi. Tapi kalau yang bikin pelarisnya udah meninggal, orang pinternya, bapak langsung menurun, tuh nurun, menuju kebangkrutan. Nah sekarang keluarin dulu, ajarin cara ngeluarin jinnya, jin pelaris, hodam pelaris. Ya, Bapak. Jadi seperti sampaikan Pak Haji tadi, kalau Bapak pernah dapat seperti itu, Mustika, wafak. pasti ada yang bantu Bapak untuk melariskan Dagangan, datengin pembeli, mendatangkan pembeli, datengin orang yang nitipin barang. Ya, jadi kalau orang yang bantu Bapak meninggal, kan ini Bapak tidak ngerjakan sendiri, maka Yang ngerjain orang di sana, ngerjakan orang sana. gurunya. Kalau gurunya meninggal, ini yang bantu kan bukan dia sendiri, dia pasti punya khodam. Nah, khodamnya inilah yang bantu Bapak. Dia kan dimakani sama dia. Nah, akhirnya karena dia tidak dikasih makan, makanlah diambil lagi karena ini dulu gue yang bantuin. Tarik lagi, ya mohon maaf. Bisa jadi apa yang terjadi di ini Bapak itu juga atas ulah dia juga. Dia sakitnya bisa jadi, maka ini harus dikeluarin. Nanti pasti dengan cara yang Pak Haji ajarin ini, khodamnya keluar, tidak mengganggu usaha Bapak langsung ke Allah. Nanti manggilnya ada cara tersendiri, nanti akan dikasih Pak Haji cara manggil pelanggannya, dan dengan Bapak keluar yang ada di dalamnya, Bapak pasti sembuh. Amin. Ya, caranya gini. Yang ngobati bukan kita, bukan Pak Haji, Bapak sendiri yang ngeluarkan. Iya, Bapak sendiri yang ngeluarkan. Kalau Bapak datang ke orang lain lagi, suruh mengeluarkan, bukan sekedar keluar, itu diganti saja. Bapak tetap dikasih, tapi dia kan kalah pamor. Dah, kau sudah kedaluarsa, sudah expired, kata Pak Haji kan, waktunya keluar, ganti gue yang baru Pak. Tapi kan dengan makanan baru lagi. Tapi kalau Pak Haji ngajarnya tidak. Ini caranya, Bapak siapkan steak teko, hafal Bu ya, ingat ya. Ya karena yang ingat kan Ibu, beliau sudah mulai. Ya nanti teko dikasih airnya air galon yang siap minum. Yang matang Boleh air galon lah ya, kuat apa saja lah boleh. Nah ini kalau ekstrim Bapak ke orang pinter lain, air ini kan bukan dari air yang bagus, kadang dari air comberan juga kan siap dijalankan kan. Percaya aja, ambil tuh air di kolam belakang, pada campur kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam, kasihin minum aja, kasih. Siapkan, Bapak copot celana dalamnya, tangan kiri bisa masuk gini, bisa enggak? Tangan kanan aja nggak apa-apa. Nggak bisa ya? Nggak bisa, tangan kanan boleh. Tangan kanan nempel di kemaluan, digosok sambil ucap Bismillahirrahmanirrahim, atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya, sambil digosok ya, dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang ada yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, yang ada di dalam tubuh saya, baik yang saya cari ataupun yang datang sendiri nempel di tubuh saya, keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Ini yang penting. Jadi kita nggak musuhin. Keluar atas kemauan dan
inisiatifnya sendiri. Tangannya dicelupkan ke air, bikin 9 kali ucapnya. 9 kali nyelup. 9 kali nyelup. Ngucapnya juga 9 kali. Ulang lagi sekali lagi Pak ya. Hafal, pasti hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Nggak boleh napas. Nggak boleh napas. Nggak, Pak Haji. Biasanya kan begitu biasanya kalau di dukun. Saya udah sedang dan Dia lupa dukunnya kan berapa tahun yang lalu. saya sudah dan sedang saya lakukan itu Pak Haji. Oh iya. Di mana aja saya kadang-kadang lagi mandi Pak Haji, saya gituin aja. Gini. Bangun tidur saya itu juga yang saya baca Pak Haji. Iya. Ya, makanya saya Jadi- minta izin sama Pak Haji. Iya, mandi, jadi izinin gitu. ingat, semua yang jahat-jahat seperti Betul. Ya. semua yang jahat-jahat, yang jelek-jelek yang ada di dalam tubuh saya, baik yang saya cari maupun yang datang sendiri nempel di dalam tubuh saya, keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Kobok 9 kali ya, selama 9 hari. Selama 9 hari. Bikinnya bangun tidur sebelum pipis. Bangun tidur jam 00. Bangunnya jam berapa Bapak? Jam 00 suka Jam bangun. 00 bangun ya. Iya. Jadi sebelum ke kamar mandi, sebelum pipis itu Bapak siapkan ini, bikin dulu. Jadi seteko ini diminum untuk sehari. Siapa yang minum Pak? Hah? Yang Bapak, masa gue? Bapak yang minum, bapak yang bikin, bapak yang minum. Gak mungkin bapak yang bikin, yang minum kameramen. Yang ada kameramen langsung mendem. Maksud saya kira istri saya. Oh bukan, bapak. Kan pesugihannya ada di bapak, pelarisnya ada di bapak, pelaris. Bukan di istri. Kalau saya lihat di istri bersih. Keluarga gitu Pak Haji. Enggak, di bapak aja. Karena pelarisnya di bapak. Biar keluar. Diri Biar saya sendiri. keluar. Iya, apalagi medianya emas ini kuat banget, Emas Pak. tuh kuat pak, udah Kuat. mendarah daging. Jadi kuat sekali, dia dikirim 1 yang datang 1000. Maaf, masnya jual aja Pak Haji ya. Kalau masih ada ini Pak Haji ya. Ya Pak Haji ya. Ya maksud saya buang itu mau saya duit kan. Lo nggak salah pilih suami lo bener. Lo nggak pilih salah. Pantesan didatengin sama laki lo 2 hari langsung lo kejar ya. Ini hasilnya nih. Pak Hajinya bilangnya emas itu yang kuat, kodamnya itu yang nempel. Iya. Ya tapi kan saya izin juga ke Pak Haji karena saya juga nggak bisa apa-apa Pak Haji kalau bukan apa namanya ajaran ya istilahnya perintah Pak Haji ini saya nggak bisa. Tapi apa-apa. kalau bapak nggak privat hari ini nggak paksain privat, Iya. nggak Iya. ketahuan loh bapak ada hodamnya. Iya. Nggak ketahuan loh kalau bapak punya ASEAN pelaris. Iya. Ini kan bapak ada ASEAN pelaris. Oh itu ya. Iya, jadi itu ngerogotin, itu dia ngabisin sampai minus loh pak. Udah tokonya barangnya nggak ada, utangnya ada nanti ke sales. Saya nggak mau. Saya maunya tuh barangnya habis, nggak mau. Saya maunya barangnya nambah lagi. Toko Sekarang juga barangnya boleh habis. kontrak dapat Pak Haji. Apa? Dapat ngontrak tokonya, Aduh. tempatnya, Tempatnya Pak Haji ngontrak. tempatnya ngontrak Nggak kebeli dua-duanya Pak Haji. Aduh. Kita Saya punya punya- materialnya 2, yang satu di Banten, yang satu di Kampung Tonjong Pak Haji. Yang bapak tidurnya di mana? Di Tonjong. Nah, yang di Banten siapa yang ngelola? Yang di Banten ada yang- semua nunggu, nggak ada yang nunggu. Karyawan saya udah tinggal 3 pulang semua, pulang maksudnya yang 3 ini pulang pergi gitu. Jadi nggak ada yang tunggu dulu lah. waktu- Ya maksudnya yang ngelola siapa yang di Banten? Masih istri. Saya Pak Haji. Sendiri, iya. Jadi saya tuh kadang ke Banten, kadang ke Tonjong. Jadi saya yang bolak-balik tiap hari gitu Pak Haji. Masih dikelola masih sampai hari ini. Tapi Pak, itu bakal ngabisin harta bapak Pak. Ya udah Pak saya siap buang. Ngerinya nih Pak, kalau Harus udah dibuang, harta Pak. bapak dihabisin, Ya. utangnya sales masih ada. Ya. Akhirnya bapak sama ibu bersih tegang. Ya. Akhirnya yang diganggu setelah ekonomi apa? Rumah tangga. Iya.
Anak 6, udah gede-gede, harus pisah. Gimana coba? Nah, mumpung ini Bapak maksain privat, saya nggak mau itu ekonominya terpuruk. Karena Bapak udah kelihatan kan? Saya nggak mau rumah tangganya jadi korban. Keluarin itu asiannya, apa namanya? Pelaris yang ada di badan Bapak. Keluarin. Paksain keluarin. Tapi kalau Bapak nggak privat kan, sampai kapan? Ini manfaatnya Bapak ketemu bisa ngobrol. Iya. Keluarin Pak. Dengan cara yang Pelarisnya itu tadi kan udah diajarin. Ya. Nanti Bapak paksain lagi. Kalau udah mulai naik lagi, omset naik lagi, Bapak privat lagi. Gimana caranya? Setinggi langit kayak dulu lagi. Karyawannya 8. Amin. Mobil operasionalnya 3. Amin. Gitu. Tapi percuma Bapak sekarang saya ajarin nih. Cara manggil rezeki kaya raya tajam melintir. Kalau masih ada pesugihannya yang ada di badan Bapak, dia ngabisin. Masuk duit 10 juta, pengeluarannya 11. Iya. Masuk duit 15 juta, pengeluarannya 17 juta. Kok begitu? Nggak mau gua. Iya, betul, Kalau yang Pak Ji. sekarang terjadi itu Pak, yang saya lihat. Masuk 20 juta, Iya. pengeluarannya 23 juta. Betul, Pak Haji. Tepuk tangan dong. Nggak boleh. Masuk 50 juta, pengeluarannya 55 juta. Betul, Pak Haji. Aduh. Pak Haji, ngebuangnya itu ada kata-kata nggak Pak Haji? Apa? Ngebuangnya itu ada Yang kata-kata kata-kata nggak? tadi Yang itu, tadi. Pak. Gua gak ngelarungnya, Pak. Oh, ngelarungnya. Melarung ya, melarung. Balik lagi ya ke gurunya ya, ke pemiliknya ya. Ini bukan milik saya, jangan ikut saya lagi ya. Ikut ke yang bikin ya. Ini bukan milik saya ya. Melarung ke laut ya Pak Haji ya? Iya, dilarung ke laut. 6 gram. Jangan dijual. Ini mah lo laki-laki materialistis dagang material, gubrak lo. Kalau dijual dia masih di situ. Masih Dia- di situ. dia akan tetap nyerang Bapak. Kembali. Iya, kan duitnya dipakai kita ya, Pak Iya, ya. duitnya Gitu pakai, loh, Total, total ya Pak Pak. Haji ya? Buang aja deh ya. Buang ke Tangerang. Oke siap. Pak buangnya member. Jangan dibuang Bapak ikut nyemplung. Jadi dibuang, dia ikut nyemplung. Akhirnya dibawa. Bapak tahu gak Pak? Kalau sampai itu nggak dibuang, nggak dilarung, nanti kalau Bapak meninggal, Bapak belum mati. Sepertinya Bapak mati, tapi yang dikubur bukan Bapak, kedebong pisang. Bapak dijadiin budaknya setan itu, betul gak? Betul, Pak Haji. Jadi kalau dikubur, sepertinya tuh Bapak dikubur, kita anak-anak saudara ngantri Bapak ke kubur. Kalau digali itu bukan Bapak, tapi apa? Kedebong pisang. Lah Bapaknya di mana? Lo jadi budak, diperbudak lo. Mau begitu? Nggak mau lah Pak. Kasihan anak sama istri. Gitu. Udah, lepas. Siap Pak Haji. Nanti gurunya kalau nonton gimana? Sorry ya bos. Gurunya sudah meninggal, Pak Haji. Oh iya, gurunya udah meninggal. Sorry ya bos. Nih anak murid lo agak goblok bos. Mosok emasnya mau dijual bos. Waduh, paling-paling nih bos anak murid lo bos ya. Aduh. Pak Haji, kalau Ya. cawik-cawiknya itu waktunya kapan boleh kapan aja? Bebas. Pagi, siang, sore. panas-panasan. Hah? Panas-panasan terus dia siang-siang jam 8, jam 9 udah matahari, udah rame orang. Nggak apa-apa. Biar sejuk. Biar sejuk. Kalau ditanya itu air doa ya, iya. Ini air yasin, iya. Padahal itu air cebok alat kelamin. Iya, Bos, coba lo cerita. Kontrakan lo sepi, pinjem mic-nya. Kontrakan sepi, lo meraktekin ilmu RDI apa tuh? Kontrakan lo sepi. Iya, kalau kontrakan saya sepi, istri saya langsung, Papa, ingetin mama ya nanti habis sholat isya mau ngerendam sama dalam. Jadi direndam semalaman, Habis sholat isya. habis sholat isya direndam semalaman. Itu setelahnya sih bekas pakai ya, bekas pakai. Pagi-pagi setelah sholat subuh disiramin pakai air apa yang buat bunga itu. Iya. Begitu juga ketika ruko saya banyak yang kosong, itu istri saya langsung ngerendam isya. Setelah sholat subuh nyiram. Habis sholat subuh ambil ember disiramin. Itu alhamdulillah. Misalnya tadi pagi nih ya, tadi pagi kita nyiram. Ini jam 7, 8, 9 tuh telepon krangkring pada nanyain gitu Pak.
luar biasa pokoknya. Harus yakin ya, jangan nyiramnya itu pagi loh. Nyiramnya itu sebelum matahari apa sesuatu. kalau istri saya habis sholat subuh. Habis sholat subuh. Ya masih pada sepi. Sebelum matahari. Ya kalau siang sedikit itu orang-orang udah ramai karena kita kan jalan raya. Jadi Bu Haji itu lagi nyiram air Yasin ya gitu. Wah, iya, di situ kan sepi ya Pak Ya Ji. kalau bisa sepi. Dan kita kan toko saya laku. Saya suka merang pagi kalau dia yang nyiram siang-siang. Kadang ada orang lewat, ada anak sekolah lewat, ada tetangga belanja kan Iya. gitu. Saya yang merang, dia mah enggak. Iya. Iya jadi Karena merasa cuciannya dia gitu. Iya. Saya yang merah. iya. Bagi kenapa disiramnya ke sana kan gitu. Iya. Habis sholat maid subuh aja. Iya, biar gak ini Pak. Tapi kan kalau subuh kan material sepi, botan orang ngomong apa. Iya Pak Ji. Udah Terus pas buka toko aja. iya dari rumah ke toko juga kan 3 kilo Pak Oh, Ji. iya. Saya tidur di rumah. Iya, dia Saya ngerjainnya siang-siang kan siang. di rumah. Iya, Pak Ji ya. Iya, Iya, nggak siap. apa-apa. Yang penting yakin ya, jangan sampai Iya. bener entunya. Ya, aduh, irahanya memang duit deh, ya rame deh itunya. Ulah gitunya. Jadi yakin aja, yakin Allah ngasih rezeki hari ini Iya, dengan pasti. wasilahnya ilmu kearifan lokal dari Pak Haji Dwi Susanto Bisondo. Pasti. Yakin hari ini rame gitu. Pasti. Untuk saya juga sama Pak Ji. Sama. Sama-sama. Sama. Saya mau nyiramin gitu. Boleh, Tetap boleh. sama cucian itu rendaman celana. Sama. Ya, ya. Air cebok kan nggak apa-apa. Sama. Nanti celana dalam bapak bekas pakai kalau ada, kalau nggak ada pinjam celana dalam ibu bekas pakai buat ngerapin estalase sambil ngucap yang itu tuh paling atas. Paling atas tuh bacanya. Coba paling atas. Tapi jangan ada suara. Paling atas, jangan ada suara. Kalau ada suara bubar semua. Kontol jiwa. Jangan. Jangan. Jangan ada suara, Enggak. baca aja sendiri Iya. di hati. Setiap hari begini Pak Ya Ji udah, iya, bacanya iya. Bisa? Iya. Bisa. Saya mau setiap hari omsetnya 100 juta. Amin. Amin. Setiap hari 100 juta. Nanti naik. Amin. Sebulan harus 10 miliar. Amin. Bisa? Amin. Amin. Paksain ya. Amin. Sip, terkabul. Praktekin. Keluarin dulu tuh pelarisnya ya. Secepatnya ya pulang dari sini ya. Keluarin ya. Doanya Pak Ji. Ini bukan penyakit biasa, maksudnya normal karena lemparan orang aja. Yuk, pesan makanan. Jengkol 2 sambil dicentongi ya. Ini nyentonginnya pagi siang mau tidur. Bebas.